Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Saputra. Saya berasal dari Yogyakarta, usia saya 21 tahun. NIM saya 2496473. Saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah kepemimpinan. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang memandang kepemimpinan sebagai proses yang tumbuh kesadaran diri dan kemauan untuk berkontribusi, bukan semata-mata hasil dari posisi struktural. Sejak awal saya menjadi mahasiswa, saya sering mengamati dinamika organisasi, baik di lingkungan kampus ataupun masyarakat, dan melihat peran dari seorang pemimpin sangat menentukan arah budaya serta semangat anggotanya. Dari pengamatan saya tersebut, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan sejati berangkat dari keberanian mengambil inisiatif, kesiapan menghadapi risiko, serta kesanggupan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Pada awalnya, saya bukanlah pribadi yang terbiasa tampil di depan banyak umum atau banyak memimpin orang. Namun ketertarikan saya terhadap dunia organisasi dan isu-isu sosial kemasyarakatan yang membuat saya terus belajar dan mempersiapkan diri. Dalam cerita ini, saya dipercaya memimpin sebuah organisasi masyarakat, yaitu pemuda-pemudi di lingkungan saya bernama Pemuda-Pemudi Bangen. Organisasi ini lahir jauh sebelum saya berada di sini dan saya lahir karena dari angkatan-angkatan kakak-kakak saya yang sudah mendahului saya untuk membuat organisasi ini. Sebagai ketua, saya menyadari memimpin organisasi pemuda-pemudi dengan latar belakang yang beragam bukanlah hal yang mudah. Setiap anggota memiliki karakter, tingkat kedewasaan, dan motivasi yang berbeda. Oleh karena itu, langkah awal yang saya tempuh dalam menjalankan kepemimpinan adalah membangun kesadaran bersama, mengenal tujuan organisasi, dan saya berusaha menciptakan suasana organisasi yang inklusif, terbuka, dan saling menghargai tanpa menghilangkan arah dan nilai-nilai pedoman bersama. Visi yang saya bangun dalam organisasi Pemuda-Pemudi Bangen adalah menjadikan organisasi ini sebagai ruang pembinaan pemuda yang aktif, berdaya, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Visi tersebut kemudian saya turunkan ke dalam misi yang realistis dan kontekstual, seperti memperkuat komunikasi antar anggota, meningkatkan solidaritas dan kebersamaan, serta menyelenggarakan kegiatan sosial yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam menjelaskan visi dan misi kepada anggota, saya menekankan pentingnya proses komunikasi yang persuasif dan partisipatif. Saya tidak hanya menyampaikan tujuan organisasi secara satu arah, tetapi juga membuka ruang diskusi agar anggota memahami alasan dan makna di balik setiap program yang dijalankan. Melalui pertemuan rutin, musyawarah, dan komunikasi informal, saya mengajak anggota untuk merasakan memiliki organisasi ini, sehingga mereka tidak sekedar hadir secara fisik tetapi juga terlibat secara emosional dan pikiran. Dalam perjalanan kepemimpinan, berbagai tantangan internal mulai muncul, seperti perbedaan pendapat, menurunnya partisipasi anggota, hingga kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Dalam menghadapi persoalan tersebut, saya berusaha untuk tidak bersikap reaktif. Saya memilih pendekatan dialog dan pembinaan dengan mendengarkan setiap permasalahan yang disampaikan anggota saya. Misalnya, ketika partisipasi pemuda menurun dalam kegiatan sosial, saya mengajak pengurus melakukan evaluasi bersama dan menyesuaikan bentuk kegiatan agar lebih relevan dan dengan minat pemuda. Selain tantangan internal, organisasi juga menghadapi tantangan eksternal seperti keterbatasan kualitas, dukungan dana, dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini mendorong saya untuk lebih berpikir strategis dengan membangun jejaring dan kerjasama dengan pihak desa, tokoh masyarakat, serta organisasi lain. Saya juga mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan publikasi kegiatan agar eksistensi organisasi Pemuda-Pemudi Bangen semakin dikenal oleh masyarakat luas. Gaya kepemimpinan yang saya terapkan dalam organisasi ini adalah kepemimpinan demokratis. Saya memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan,
pendapat, ide, dan kritik dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, saya tetap menyadari tanggung jawab sebagai ketua untuk mengambil keputusan akhir apabila diperlukan. Menurut saya, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan antara keterbukaan dan ketegasan demi kepentingan bersama. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari masukan anggota, nilai-nilai sosial, dampak dan kegiatan bagi masyarakat, hingga keberlanjutan organisasi. Setiap keputusan saya usahakan diambil melalui musyawarah dan disampaikan secara transparan kepada anggota agar dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Dengan cara ini, keputusan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami oleh seluruh anggota. Pengalaman memimpin organisasi pemuda-pemudi Bangen memberikan pembelajaran berharga bagi saya pribadi. Saya menjadi lebih relaktif, lebih sabar, dan lebih terbuka terhadap perbedaan kepemimpinan. Mengajarkan saya pentingnya konsistensi antara perkataan dan tindakan, serta tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh anggota dan masyarakat. Pembelajaran kepemimpinan tersebut saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Saya menjadi lebih peka terhadap kondisi sosial, lebih terbiasa bekerja sama, serta lebih bijak dalam mengambil keputusan melalui pengalaman ini. Saya memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses pembentukan karakter yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengalaman saya sebagai ketua organisasi pemuda-pemudi Bangen menjadi refleksi bahwa kepemimpinan tidak selalu dimulai dari jabatan formal, tetapi dari kesadaran untuk melayani, menggerakkan, dan tumbuh bersama masyarakat. Pengalaman ini menjadi bekal penting bagi saya untuk menjadi individu yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Selain ini, dalam cerita ini, saya juga pernah menjadi bukan ketua, tapi yang untuk pengurus. Saya membuat grup fun football bersama teman-teman saya yang berisikan masih SMA, anak-anak SMA, SMP, dan kuliah. Dalam tim ini saya waktu itu ditunjuk sebagai pengurus, ya bisa dibilang ketua waktu itu, untuk memberikan program bagaimana kita bermain sepak bola tidak hanya secara fun tetapi juga serius untuk teman-teman saya yang masih ingin melanjutkan ke tahap profesional. Waktu itu visi misi saya di dalam organisasi saya yang bernama Fun Football itu, yang bernama sekarang menjadi Boysfa atau Lions Community juga, itu membuat kami untuk setiap weekend membuat fun football setiap weekend bersama teman-teman atau kita bersama musuh tim lain. Itu saya membuat program itu agar menjaga kebugaran mereka ketika mereka tidak ada turnamen atau tidak ada latihan, sehingga mereka bisa menjaga fisik mereka untuk di hari berkelanjutan. Pada saat itu saya membuat program untuk teman-teman saya yang tidak memiliki tim, yaitu tidak memiliki tim EPA dan lain-lain. Saya berkolaborasi dengan teman saya di sana dan berkolaborasi dengan tim EPA yang berada di Indonesia juga waktu itu. Ya untuk bagaimana caranya teman-teman saya ini yang menurut saya berkualitas agar bisa masuk seleksi dan mencapai tujuan atau mimpi mereka di masa mendatang.